Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Lahan Suboptimal, yang merupakan mata kuliah wajib dengan jumlah SKS 3, di mana 2 teori dan 1 praktikum. Mata kuliah ini membahas karakteristik, potensi, sebaran, dan pengelolaan sumber daya lahan basah suboptimal di Indonesia, meliputi lahan rawa pasang surut, rawa lebak, dan lahan gambut. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa dibekali pemahaman tentang pengelolaan tanah, air, dan tanaman secara teknoekologis dan berkelanjutan sebagai bekal dalam pengembangan pertanian di lahan basah. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, memiliki iptek untuk meningkatkan kompetensi dan kajian ilmu agroekoteknologi menuju pertanian berwawasan lingkungan dengan memperhatikan sikap dan kepribadian yang baik, serta teknik penyampaian iptek tersebut dengan komunikasi yang tepat. CPL kedua, mampu menyelesaikan masalah di bidang produksi tanaman dan serta ikut berperan dalam penyelesaian suatu masalah yang berkaitan dengan produksi tanaman yang ramah lingkungan, terutama pada lahan basah dan lahan kering suboptimal. CPL ketiga, mampu merencanakan, mengaplikasikan, dan mengevaluasi teknologi produksi tanaman melalui usaha budidaya tanaman dan perlindungan tanaman dengan memperhatikan kondisi lahan suboptimal menuju pertanian berwawasan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Dari CPL di atas, maka diturunkan menjadi CPMK mata kuliah yang terdiri dari CPMK 1, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan lahan basah suboptimal dan sekaligus mengevaluasinya sehingga produktivitas lahan terjaga atau berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat terwujud. CPMK kedua, mahasiswa mampu membuat paket teknologi pengelolaan sumber daya lahan basah suboptimal dengan melakukan berbagai analisis baik dampak positif maupun dampak negatifnya. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mempunyai keterampilan mengatur dan mengontrol proses berpikir yang holistik dengan mewujudkan dalam kemampuan memecahkan masalah, pengambilan keputusan dalam pengelolaan lahan basah suboptimal. Mata kuliah teknologi pengelolaan sumber daya lahan basah suboptimal ini diampu oleh tim teaching sebanyak 4 orang. Mata kuliah ini diterapkan secara luring atau muka di kelas dengan 14 kali pertemuan. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan diantaranya student centered learning, teacher centered learning, serta problem based learning. Bahan-bahan ajar dalam mata kuliah ini telah tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa melalui LMS ULM yang disebut dengan SIMARI pada bagian e-learning. Dan rencana asesmen pada mata kuliah ini antara lain berupa kuis sebelum atau dan setelah perkuliahan, tugas mandiri, tugas kelompok, presentasi di kelas, dan pemecahan masalah kasus di lapangan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan praktikum. Adapun bobot masing-masing metode penilaian, indikator, dan kriteria mata kuliah ini tersaji pada RPS mata kuliah Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Lahan Basah Suboptimal dan kontrak perkuliahan yang ditandatangani oleh koordinator pengaku dan perwakilan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Demikian paparan saya terkait PDD UKT-PT bidang pengajaran, dan selanjutnya selamat menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Lahan Basah Suboptimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Gimana kabar hari ini? Baik ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan ketiga ya, yang mana sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang lahan basah. Apa sih itu lahan basah? Kemudian lahan basah itu terdiri dari apa saja? Kemudian lahan basah buatan apa ya? Lahan basah alami itu apa? Nah, salah satu dari lahan basah yang kita pelajari dalam mata kuliah Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Lahan Basah Suboptimal ini adalah tanah gambut ya. Jadi kita akan mengenal lebih dekat apa sih itu tanah gambut ya adik-adikku sekalian. Nah, baik Ibu izin berdiri untuk perkuliahan hari ini.
Jadi hari ini kita akan membahas tentang tanah gambut, yang mana pertama kita akan membahas terkait pembentukan lahan gambut. Ya, yang mana lahan gambut itu terbentuk dari ya sebuah cekungan. Nah, jadi dari sebuah cekungan yang mana tanah ini terbentuk sebagai akibat proses penimbunan bahan organik. Nah, jadi tanah gambut ini agak sedikit unik ya dibandingkan dengan tanah mineral. Karena kalau tanah mineral itu terbentuk dari apa? Ada yang tahu? Dari bebatuan. Benar ya, dari bebatuan. Sementara tanah gambut ini terbentuk dari bahan organik yang lebih besar dari proses dekomposisi. Nah, sehingga akumulasi bahan organik semakin lama terus menebal sampai pada keseimbangan dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi awalnya cuma seperti ini adik-adikku. Nah, ini jadi kemudian lama-kelamaan akan terisi ya oleh ranting pohon dedaunan yang mati atau gugur, kemudian jatuh ke dalam cekungan ini, lama-kelamaan maka akan tertimbun ya. Nah, jadi bahan organik ini terkumpul di dalam cekungan ini dan pada akhirnya terbentuklah tanah gambut ya dari bahan organik. Terbentuknya kapan? Sangat lama sekali ya. Tidak bisa misalnya kita mau mencontoh, kita bikin cekungan, kita masukkan serasah, kemudian kita pengennya besok sudah terbentuk tanah gambut tuh enggak ya. Maka dia terbentuk sangat lama sekali. Coba kalau kita perhatikan berdasarkan ilmuwan ya, Andries ini tahun 1988 menyebutkan bahwa pembentukan tanah gambut itu sekitar 6 juta ya, 6 juta tahun lalu. Lama sekali terbentuknya. Makanya tanah gambut ini perlu kita jaga. Karena proses pembentukannya pun sangat lama, tetapi nanti perusakannya akan cepat. Nah, ini ya pembentukan gambut. Oke, selanjutnya. Nah, ini luas lahan gambut di Indonesia sebagai gambaran kita ya, bahwa gambut di Indonesia itu tersebar di mana-mana ya, terutama di Kalimantan Selatan itu ada ya, di Kalimantan, kemudian di ini apa nih? Sumatera ya, kalau ini Papua. Nah, dia di 3 pulau ini tersebar ya. Luas lahan gambut masing-masing ini bisa kita lihat di sini 15,4 juta ya berdasarkan penelitian Tanah Bogor. Kemudian kalau berdasarkan Wetlands Internasional ini sekitar 20,6 juta. Nah, dan yang terakhir tahun 2011 datanya ya, nanti bisa dicek kembali luasan terkininya lahan gambut bisa kita cari. Nah, ini adalah sekitar 14,9 juta hektar lahan gambut di Indonesia. Nah, jadi ini total luasannya di Indonesia ya berdasarkan masing-masing ini peneliti ya, pusat penelitian. Nah, jadi agak sedikit berbeda-beda ya adik-adikku sekalian. Nanti mudah-mudahan data terbarunya itu sudah ada. Nah, ini adalah fungsi lahan gambut. Kenapa harus kita pelajari? Dan tanah gambut ini dikatakan unik atau istilahnya ada istilah pragil ya, rapuh. Karena fungsinya satu, dia sebagai pencegah banjir. Karena gambut itu sifatnya seperti spons adik-adikku sekalian. Jadi dia tuh seperti spons. Ini ada yang pernah nyuci piring? Pernah ya? Kalau kita nyuci piring tuh kan ada spons ya. Nah, sifat tanah gambut tuh seperti spons. Ketika kita rendam di dalam air, maka dia akan menyerap air. Nah, beratnya itu bisa lebih berat dibandingkan dengan berat aslinya. Nah, itulah fungsinya dia mencegah banjir. Karena dia pada saat air itu berlebih atau misalnya musim hujan, maka dia akan menyerap air. Sementara pada saat musim kemarau, maka dia akan melepaskan air. Maka disebut dengan pencegah banjir. Kemudian dia juga disebut dengan fungsinya stok karbon. Karena tadi dari bahan organik berasal dari serasah, kemudian berasal dari ranting. Kan itu semua berasal dari tanaman dan karbon, ya kan? Nah, kemudian fungsinya sebagai habitat ya, baik fauna maupun flora. Di sana nanti habitat flora maupun fauna yang tinggal di sana. Kemudian sumber hasil alam, karena tadi hutan gambut itu biasanya lebat ya kalau dia masih alami, jadi bisa menjadi sumber hasil alam bagi masyarakat sekitar yang tinggal di areal gambut. Nah, sedangkan manfaatnya bidang perekonomian karena dia sebagai sumber hasil alam tadi ya, kemudian bidang perikanan sebagai habitat tadi tempat makhluk hidup ya, istilahnya flora dan fauna tinggal. Kemudian sumber daya hutan, karena tadi dia kalau misalnya dia sebagai gambut alami, dia itu berupa hutan ya adikku sekalian. Banyak hutan pepohonan, kayu ya, kayu-kayuan juga akan ada di gambut ini. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Oke, nah ini pembagian lahan gambut kalau berdasarkan wilayah pasang surut ya, ada gambut pantai, gambut peralihan, gambut pedalaman.
Nah, ada vegetasi pembentuknya, ada yang berasal dari rumput-rumputan saja. Nah, jadi gambut itu di wilayah masing-masing itu berbeda. Ya, tidak sama. Ada yang gambut sphagnum, ada yang gambut kayu-kayuan. Kalau kayu-kayuan ini berarti di atas dari permukaannya sebelum terbentuk tanah gambut itu dia dipenuhi dengan hutan, ya, yang artinya tanaman berkayu ya. Nah, tapi kalau rerumputan maka dia nanti akan terbentuk dari rerumputan ini. Kemudian ada tingkat kesuburannya eutropik, oligotropik, mesotropik. Nah, berdasarkan kandungan bahan organiknya ada fibris, hemis, dan sapris. Ibu rasa kalian sudah agak sedikit kenal ya dengan istilah ini karena sering sekali muncul ketika kita membaca tentang gambut. Nah, mudah-mudahan nanti kalian ini mendapat praktikum di lapangan bisa mendeteksi mana sih gambut yang disebut dengan fibrik, hemik, kemudian saprik ya. Kemudian berdasarkan lingkungan tumbuh dan pengendapannya, gambut ombrogen, topogen, pegunungan. Nah, kemudian berdasarkan kedalaman gambutnya, gambut itu bisa yang paling dangkal 50 sampai dengan 300 cm atau 3 meter. Dan ini ada kebijakan dalam penggunaannya ya adik-adikku sekalian. Nah, ini sebagai pengetahuan dulu ya adik-adikku untuk kedepannya kalau kita pengen mengelola. Jadi kita harus memahami dulu apa sih gambut itu, karakteristiknya seperti apa. Oke, karakteristik gambut sendiri. Kalau kita perhatikan ini gambar ya, gambut pada kondisi biasanya habis terbakar, dia mengeras. Nah, ini kemudian gambut itu masalahnya sering terbakar. Kemudian airnya seperti ini, adik-adikku sekalian kalau kita perhatikan, itu sering lihat konten-konten di Instagram ya, ibu juga suka Kalimantan Tengah, itu airnya ya, ada yang seperti ini, ada juga yang bening tapi kayak masih ada merah-merahnya gitu ya. Nah, ibu juga sering lihat konten-konten dan ibu perhatikan tuh seperti ini gitu. Nah, rata-rata kalau Kalimantan Tengah ya, airnya seperti ini. Lanjut. Nah, mari mengenal gambut, jaga gambut, mengurangi dampak banjir dan kekeringan. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk menjaga gambut. Tentunya kita harus mengenal apa sih itu tanah gambut. Oke, lanjut aja ya. Nah, karakteristik fisiknya. Nah, ini adalah perbedaan mendasar dari tanah gambut ya. Dari segi aspek kandungan C organik, struktur, berat isi ya, sebaran karbon di dalam profil. Kalau tanah gambut ya, biasanya kandungan organiknya tinggi. Kalau kita analisis kandungan organiknya, karena tadi dia saja terbentuk dari bahan organik. Jelas sudah kandungan bahan organiknya tinggi, tapi beda dengan tanah mineral ya yang awalnya tadi terbentuk dari bebatuan ya, kemudian juga dia minim akan bahan organik ya. Apalagi kalau misalnya tanah itu dikupas, yang kita lihat hanyalah bagian bawah ya, warnanya sangat berbeda. Biasanya bagian atas agak kelabu ya, bagian bawahnya langsung berwarna coklat, kuning, atau kemerahan gitu ya. Nah, jauh berbeda dengan tanah gambut. Nah, kemudian struktur, dari segi struktur, gambut itu tidak berstruktur ya adik-adikku sekalian. Jadi salah kalian kalau misalnya menganalisis gambut, strukturnya prisma, apalagi kalau bilang kayak gitu ya, salah total. Ya, kalau tanah mineral itu dia berstruktur maupun tekstur, tapi kalau gambut enggak ya. Kemudian berat isi atau disebut dengan bulk density ya. Nah, berat isinya itu biasanya lebih ringan dibandingkan dengan tanah mineral. Kenapa? Karena tadi dia terbentuk dari serasah ya, ranting-ranting. Kan kalau kita ambil ranting-ranting, daun yang sudah mengering itu kan lebih ringan dibandingkan dengan tanah mineral ya. Kalau tanah mineral jelas dia beratnya lebih besar dibandingkan dengan tanah gambut. Jadi kalau gambut tuh lebih ringan, makanya dia bisa menyerap air lebih banyak dibandingkan tanah mineral ya. Sangat jauh berbeda kalau kalian perhatikan ya. Kemudian sebaran karbon di dalam profil ya, kalau tanah gambut tersebar di seluruh lapisan dari atas sampai bawah itu adalah karbon. Kalau dia masih dalam kondisi mentah. Nah, kondisi matang pun dia masih memiliki kandungan karbon ya. Tapi kalau mineral itu biasanya hanya di lapisan atas saja. Lapisan bawahnya udah tanah, benar-benar tanah, bahkan ada yang bebatuan. Nah, ini ya beda banget dengan tanah mineral. Oke, biasanya
Gambut itu mengalami kering tak balik atau disebut dengan irreversible drying. Jadi kalau dia sudah kering, dia tuh ogah lagi gitu, menyerap air. Nah, jadi kering tak balik. Ketika dia terbakar, dia susah untuk mengambil air lagi atau memegang air lagi. Nah, ini sifat gambut yang sebenarnya agak sedikit rewel ya, susah untuk kita kelola. Kalau dia sudah terbakar, maka dia sudah bersifat tidak suka lagi dengan air. Nah, ini yang harus kita jaga. Kenapa ada istilah gambut itu, ada peraturan menjaga air di atas permukaan tanahnya itu harus ada gitu. Jangan sampai kering. Kalau kering ya jadinya seperti ini. Nah, oke. Kemudian amblas atau subsidence. Jadi kalau kita bangun bangunan di atasnya itu akan mudah roboh, ya, goyang. Jadi sering kan kita lihat bangunan-bangunan yang ada di areal yang memang apa namanya, dia tuh nggak bisa gitu menopang bangunan-bangunan itu, atau tanaman pun biasanya bisa condong karena sifatnya tadi, dia mudah amblas dan bearing capacity, rendahnya daya dukung dalam memegang ya. Kalau kalian perhatiin kalau pernah jalan-jalan ke Landasan Ulin yang area sentral sayur dan buah-buahan, itu kan ada yang nanam pepaya ya. Nanam pepayanya kebanyakan condong ya. Pernah nggak nembus jalan mau ke bandara? Itu kalau kita perhatikan pepayanya udah pada condong-condong karena tadi sifatnya ini daya dukung ya terhadap tekanan. Kemudian dia subsidence, kalau dia sudah kering tak balik, lama-kelamaan dia nyusut ke bawah tanahnya. Itulah kenapa tanah gambut sering unik ya. Kemudian dia rendah kandungan hara kimia dan kesuburannya kalau masih dalam kondisi mentah ya. Kalau dia sudah matang itu mulai meningkat kesuburan tanahnya. Tapi rata-rata pH-nya juga masih masam. Nah, terbatas jumlah mikroorganisme juga karena tadi kandungan pH-nya atau pH-nya cukup tinggi ya. Nah, seperti itu. Lanjut, sorry. Nah, ini kematangan gambut tadi ya, kita di depan sudah membahas terkait berdasarkan bahan organik, dia disebut, ada yang disebut gambut fibrik. Kalau misalnya hemik, nah ini agak susah nih. Hemik ini kadang menentukannya kalau kita nggak lihat yang sudah matang, ini susah. Tapi kalau fibrik, ini gampang, oh masih serasah, ini masih sangat-sangat mentah. Tapi kalau antara hemik dan saprik itu bisa kita dengan cara mengambil ya gumpalan tanahnya, kita ambil kemudian kita remas ya, istilahnya kita kita kepal kemudian diperas. Kalau misalnya airnya ya diperas dengan telapak tangan dalam keadaan basah, gambut agak mudah melewati sela-sela jari dan kandungan serat yang tertinggal di dalam telapak tangan setelah pemerasan antara kurang dari 3/4 sampai 1/4. Nah, ini berarti dia hemik. Tapi kalau airnya sudah tidak ada lagi ya, kemudian kayak lengket, sudah matang. Nah, itu ya adik-adikku sekalian, kalau kita mau melihat kematangan secara cepat di lapangan. Tapi kalau mau pasti, kita bawa ke lab untuk sampel tanahnya. Nah, seperti itu. Ada beberapa metode untuk menentukan kematangan tanah gambut ini ya. Nah, ini sekilas ya tentang karakteristik fisik, kimia, dan biologi tanah gambut. Nah, tentunya tidak hanya sampai di sini, kalian harus mencari referensi yang lebih banyak lagi terkait tanah gambut ini ya, karena menurut ini sangat unik sekali ya. Penelitian-penelitian di tanah gambut juga sudah berkembang, sudah banyak, sehingga tidak kurang untuk kita mencari referensi. Nah, yang tertarik dengan tanah gambut nanti bisa penelitian ya. Bagaimana sih tanah gambut? Kalau tanah kering mungkin sudah banyak sekali. Gimana caranya ya meningkatkan pH tanah gambut, kemudian unsur hara tanah gambut dan sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nih cewek-ceweknya nih. Kayaknya dari tadi diam-diam aja ya. Kenapa sih tanah gambut ini dilindungi gitu ya? Kemudian kenapa sih tanah gambut dibatasi dalam pengelolaannya? Nah, nanti ada kita ketemu di minggu depan. Ini karakteristik dulu ya dari segi fisika, kimia maupun biologi. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Baik, pertanyaan saya Ibu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bagian tentang kapasitas simpan air. Di dalam kapasitas simpan air ini kan terdapat dua jenis, yaitu ada hidrofobik dan ada hidrofilik. Dari kedua tersebut Bu, apa yang menyebabkan terjadinya hidrofobik dan hidrofilik? Oke, baik. Ini ada kapasitas simpan air ya. Jadi gambut itu dari awal kita udah bilang dia unik ya, rapuh karena sifatnya tadi ada salah satunya adalah ini hidrofobik dan hidrofilik.
Jadi kalau misalnya nih tanah gambut nih, ini hidrofobik adalah suatu keadaan tanah memegang air dengan energi rendah atau permukaan tanah tidak dapat memegang air. Jadi dia udah nggak mau megang air. Kapan itu terjadi? Kalau sifatnya berubah. Sifatnya tadi apa? Daya simpan airnya kalau pada saat kondisi dia terbakar atau rusak. Jadi sifatnya itu kayak arang. Arang kan kalau habis dibakar, kalau kita kasih air tuh kayak nggak nyerap gitu ya. Nah seperti itulah sifatnya si tanah gambut. Kalau dia sudah terbakar, dia udah nggak mau gitu. Tidak sebanyak dia menyerap air seperti kondisi alaminya atau awalnya dari tanah gambut dalam keadaan alami yang sifatnya itu tidak berubah. Tapi kalau sudah berubah, maka dia tidak menyukai air. Contohnya di tempat kita, areal gambut di daerah gambut ya. Namanya juga sudah gambut ya, karena memang tanahnya tanah gambut ya. Di situ kita dulu tidak pernah terjadi banjir kan? Sekarang gimana? Air sudah naik ke jalan. Apalagi kalau kita lewat daerah Sambang Lihum. Nah itu udah kadang nggak bisa lewat. Airnya sangat tinggi karena areal gambutnya sering terbakar. Awalnya kan hutan gambut ya di situ ya. Banyak pohon galam tuh ciri khasnya. Banyak pohon galam tapi sekarang udah pelan-pelan dibuka. Jadi rumah sakit Sambang Lihum, jadi pom bensin, perumahan. Nah itu yang menyebabkan sifat dari tanah gambut yang alami tadi berubah. Dia kering, kemudian terbakar, dan terbakarnya itu terulang gitu. Ya, dulu terulang ya, mulai dari tahun 2015, 16, 17 tuh lagi rame-ramenya kebakaran gambut tuh. Di Palangka, di Sampit, di Kalimantan Selatan sendiri. Nah, itu menyebabkan sifatnya berubah, jadi awalnya hidrofilik, suka air, menjadi hidrofobik, tidak suka air. Nah, itu ya. Itulah kenapa kita harus jaga tuh, supaya gambut tidak terbakar. Oke, itu ya. Mungkin udah jelas ya? Oke, baik, terima kasih. Oke, baik adik-adik, ini ada referensi buku yang bisa kalian gunakan dan bisa kalian dapatkan ya di Shopee. Bisa beli ya. Mungkin kalau ada e-booknya juga bisa di-download, tapi kalau nggak salah ini tuh cetak, dan cetak. Ya, e-booknya belum ada. Kalian bisa dapatkan di perpustakaan ya, di jurusan agroekoteknologi sendiri atau di perpustakaan lainnya. Nah, ini khusus tentang tanah gambut. Kalian bisa sebagai referensi nanti kalau pengen penelitian atau hanya sekedar baca-baca memperluas pengetahuan, bisa kalian cari referensi ini. Dan banyak lagi referensi lain yang bisa kalian baca. Oke, baik, karena tadi sudah selesai ya terkait perkuliahan ini, maka untuk mengetahui kalian memahami atau tidak perkuliahan hari ini, maka kita akan ada kuis ya, sedikit ya. Mohon ini kalian jawab kira-kira 5 menit ya. Nanti akan kita koreksi sama-sama. Oke, silahkan kerjakan mulai dari sekarang. Oke, sepertinya udah cukup ya untuk menjawab soalnya. Sekarang kita jawab sama-sama aja, angkat tangan dan apa jawabannya ya. 6 soal berarti ada 6 orang yang harus mengangkat, yang lain silahkan koreksi jawabannya masing-masing ya. Oke, soal pertama, lahan gambut terbentuk dari Lucy atau nih, sorry maaf. Silahkan. Penumpukan bahan organik. Yang lain gimana jawabannya? Sama? Sama ya, jadi gambut terbentuk dari penumpukan bahan organik. Singkat saja. Kemudian soal nomor 2, sebutkan salah satu fungsi lahan gambut. Ini dulu ya, satu, silakan. Ya. Jadi untuk fungsinya itu salah satunya bisa mencegah banjir Ibu, dan
fungsi lainnya itu bisa menjadi stok bahan karbon, habitat, dan sumber hasil alam. Wah, hebat sekali. Ibu minta satu, dia ibut semuanya ya. Oke, terima kasih. Benar jawabannya. Yang lain? Salah satu ya, yang penting salah satu, benar. Oke, selanjutnya, apa maksud lahan gambut bersifat fragil? Ya, silahkan Natal. Lahan gambut itu bersifat fragil itu karena lahan gambut mudah mengalami kerusakan apabila tidak dikelola dengan baik. Yang kesimpulannya itu fragil itu artinya rapuh. Oke, benar ya jawabannya rapuh singkatnya. Ya, kalau gambut ini sifatnya berubah, ya tidak seperti alaminya. Oke, yang lain jawabannya apa? Ada yang salah? Sama ya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, gambut berdasarkan tingkat kematangan dibagi menjadi berapa? Ya, silakan. Oke, fibrik, hemik, dan saprik. Selanjutnya, soal nomor 5. Sebutkan 2 karakteristik kimia tanah gambut. Ya, silakan. Benar nggak? pH-nya rendah, kapasitas tukar kationnya rendah. Yang lain? Ada karakteristik lain yang berbeda yang disebutkan? Coba yang berbeda dari Lucy, siapa? Kimia. Tadi ada beberapa kan kimia. Yang paling dominan tadi apa ya? Yang paling dominan tadi, ya silahkan. Maksud Ibu yang lain daripada jawaban Lucy? Yang menyebutkan lain dari KTK dan pH. Apa sifat kimia lainnya? Iya, kandungan bahan organik yang tinggi dong. Nah. Ya, kebalik ya. Ingat ya, bahan organik gambut itu tinggi. Oke. Kemudian jelaskan perbedaan mendasar tanah gambut dengan tanah mineral satu aja. Yang paling dominan. Dari segi apa? Yang paling kita lihat, yang bisa kita lihat dengan mata? Wow. Apa? Warna, ya. Warnanya apa? Kalau tanah gambut apa? Tanah mineral apa? Kalau tanah gambut lebih hitam. Kalau tanah mineral kecoklatan sampai dengan kuning ya, dominan kuning kemerahan gitu ya. Nah, jadi yang lain juga bisa nanti apa yang paling membedakan. Tadi ada yang angkat tangan, apa lagi selain warna? Tekstur apa struktur? Struktur dulu yang paling kelihatan ya, bahwa tanah gambut itu tidak berstruktur. Tapi kalau tanah mineral punya struktur, entah itu strukturnya granular, kemudian prisma, tiang ya. Nah, itu sudah dipelajari, itu dasar-dasar ilmu tanah. Diingat kembali ya. Oke, mungkin cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Izin nanti hasil kuisnya kumpulkan ya. Kita kumpulkan nanti kasih ke Ibu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tadi sudah menyelesaikan perkuliahan terkait karakteristik lahan gambut, baik sifat fisika, biologi maupun kimianya ya, dari tanah gambut. Selanjutnya minggu depan kita akan bahas lagi terkait manfaat tanah gambut ya untuk pertanian. Baik, karena sudah selesai tugasnya, nanti mohon dikumpulkan di satu orang biar diserahkan ke Ibu. Maka perkuliahan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.